Halo Tribuners. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Masih kembali lagi bersama kami Liston Damanik dan Saya Randi Randy Utagawal. Tagol. Tapi sebelumnya kita bisa buka masker dulu kali Iya, Bung, ya, Bung. biar lebih Sehat enak. kan, Bung, kan? Sehat. Kita Sehat. sudah. Ya. Eh, Oke. Baik Bung. Seperti biasa Tribuners, kami berdua selama beberapa menit ke depan akan mengulas beberapa berita yang Terhangat. terhangat hari ini. Terhangat Yang paling hari banyak dibicarakan hari ini dan Yap, sebenarnya mungkin teman-teman sudah tahu juga. sudah tahu juga, tapi kita Ya, kita bahas, tambahkan. kita ngobrol-ngobrol, bukan ditambah-tambah ya, bukan. Bukan, Bung. bukan. Tapi ditambah dengan Ya. pantauan langsung di Ya, lapangan. Bung. ada teman-teman reporter yang sekarang masih berada di lapangan. Di lapangan untuk update begitu ya, informasinya. Bung ya. Baik, Bung, apa nih berita pertama kita? Ya, berita pertama ini, Bung, seputar mall yang paling bukan paling. Bukan lah ya. paling ya. Salah satu mall yang megah, yang besar di Iya, Kota iya. Medan. Ini mall Center Point Mall Iya. ya. Jadi Bobi Nasution wali kota ini menyegel mall Center Point ini karena diduga menunggak pajak. Mhm. Besarannya itu 175 miliar ini, Bung. Nah, ini yang paling aneh sebenarnya, ini kan udah lama ya, Bung ya. Ya, Maksudnya Mall Center Point itu kan sudah lama ada ya. Tapi baru sekarang ketahuan barangkali. iya, iya. Ketahuan barangkali atau pura-pura tidak ditahu gitu ya, Bung ya. Berarti ini kalau disegel berarti tidak ada tidak boleh ada aktivitas ya. Iya, tidak. Seharusnya seperti itu, Bung. Kalau disegel kan gimana mau lewat tuh? Pengunjung. Aku pikir awalnya tadi disegel karena ada pelanggaran PPKM. Oh, iya Pembatasan sama, Bung, penyelenggaraan. sama. Ternyata ini Nunggak. karena menunggak pajak, Bung. Karena yang aku tahu istilahnya bukan disegel karena kan kalau mall terkait PPKM Yap. itu dia tidak semuanya kena. Dia yang sektor esensial seperti supermarket itu masih bisa buka kan Masih gitu. bisa Karena buka. orang beli bahan makan. Iya, Oh, ini karena dibatasi aja ya, Bung ya. betul. Dibatasi Nah, tapi ini kegiatannya. semua berarti nih ya kalau Semua untuk ini disegel itu, Bung. Oke. Berarti kita mau coba lihat, Bung, gimana di lapangan itu Ya, penyegelan Mall Center tadi Point. yang tadi ya Iya, Bung. waktu wali kota turun ke Iya, lapangan. turun Oke, langsung. mari kita lihat videonya. Coba kita lihat videonya. Bang, kasih jalan bang. Di jangan lewat ini di. Ayo. Ingin saya sampaikan ini bukan tiba-tiba. Ingin saya sampaikan berkali-kali. Saya sampaikan dari ini bukan tiba-tiba. Iya, ini bukan tidak ada pembicaraan. Bukan tidak ada pembicaraan sebelumnya. Ini sudah kita berulang kali saya sampaikan. Itu sudah di jajaran kita. Ini selalu kita minta bagaimana pendataan. Yang berikutnya terakhir sekali ini juga bukan hanya pada masa periode saya yang wakil, sebelumnya juga sudah melakukan dan sudah dilakukannya komunikasi, bahkan sempat ada MOU antara PT Kereta Api dan PT ACK. Namun MOU tersebut sudah kadaluarsa menggunakan waktu 2 tahun, diberi kesempatan, tapi kadaluarsa dan tidak lanjutnya. Nah, kami memerintah Kota Medan hari ini hanya meminta hak kami yang diharuskan kalau ini ada pembayaran pajak itu sebesar 56 miliar. Ini karena sudah diminta hitung ulang, kita hitung ulang. Ayo sama-sama kita hitung ulang. Sudah dihitung ulang. Awalnya dari 80 miliaran Pak ya, ini saya buka saja, jangan dibilang kita ada
Kong kali Kong atau kita ada komunikasi di luar, awalnya 80 miliar karena hitungannya itu kurang lebih ada 300 ribuan ya. Dihitung ulang, PTAJK meminta menghitung ulang, kita hitung ulang. Keluarlah dengan penghitungan ulang itu luasannya sekitar 216 ribuan, total hutangnya jadi 56 miliar. Ini jelas. Terakhir kita rapat tanggal 7 Juni. 7 Juni dihadiri langsung oleh Kasubag KPK, Kajari, Medan, dihadiri juga PT KAI, dihadiri oleh Direktur PT AJK, pemerintah Kota Medan, ini dihadiri semua dan disepakati pada rapat itu jelas di situ ada tanggal 7 Juli, 1 bulan mulai dari rapat itu 7 Juli wajib PT AJK wajib membayarkan kewajibannya senilai tadi 56 miliar dari bulan. Namun tanggal 7 Juli sampai 7 Juli belum kita terima. Memang ada beberapa skema yang ditawarkan pembayaran. Namun ini belum bisa kita nyatakan deal. Kenapa? Karena pembayarannya tidak terhitung dengan mudah. Kalau dari tahun 2010 sampai dengan 2021 hanya 1 tahun bayar pajak. Tahun 2017. Nah ini kita minta dari tahun ke tahun yang belum dibayarkan. Cuman belum ada sampai dengan itu. Skemanya tidak bisa kita sepakati karena di luar kebiasaan, ya, jadi tidak bisa kami terima. Nah, kami sekarang memberi kesempatan ini kepada pihak pengelola AJK, kita kasih waktu 3 hari lagi, tapi kita lakukan penyegalan, kita lakukan penutupan 3 hari ke depan. Kalau memang kesepakatan bisa kita lakukan, hari Senin akan kita buka lagi. Artinya tidak boleh ada aktivitas. Tidak boleh ada aktivitas selagi ini belum ada kesepakatan bagaimana pembayarannya. Jangan hanya pokoknya saja karena ini dendanya juga harus dibayar. Nanti kalau dendanya nggak dibayar, kami yang salah. Nah, itu tadi dia detik-detik penutupan Mall Center Point. Center Point ini. Jadi memang sebenarnya sudah lama itu ya, Bang. Iya, Ya. Bung. Baru apakah ini mungkin ini ya, ada mungkin semacam tindakan dari Pemko Medan untuk memaksimalkan pendapatan ini ya, Pendapatan daerah, asli daerah. Karena sekarang ini kan serba sulit ya. Iya, apalagi pandemi Covid ya, Bung. Pemerintah banyak pengeluaran untuk penanganan Covid dan nampaknya memang memaksa pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu untuk lebih memaksimalkan pendapatan, begitu ya, Bung ya. Iya. Itu yang saya lihat dari sisi yang bisa kita korek di sini. Iya. Ya, Bung. Ini ada komentar dari netizen di atas akun Deti Rohmana. Maju terus Bapak Wali Kota, tegakkan kebenaran. Semoga dicontoh sama penguasa-penguasa di Indonesia. Menjadi pejabat yang menjunjung tinggi kebenaran gitu. Berarti ini ada warga ya. Yang memberikan mendukung yang mendukung atas tindakan dari atau kebijakan dari pemerintah Kota Medan. Ya mungkin dia ngerasa setiap makan di luar kena retribusi segala macam. Jangan jadi memang pajak itu juga kan harus jangan cuma dia aja yang diiniin gitu. Cilik aja yang kena ya. Iya, gitu. Nah, kita tunggu tanggapan dari pihak Center Point ya untuk masalah ini karena nampaknya sampai tadi belum ada, Bung. ada ya, belum ada klarifikasi atau konfirmasi dari kita perlu tahu juga mendengar ya. Iya, Bung. Baik, untuk update berita tentang penyegelan Center Point ini bisa dipantau terus di tribunmedan.com ya, berita kota kita. Baik, berlanjut ke berita berikutnya ini, Bung. Ini ada live dari Kartika. Coba kita lihat okay. update-nya ini, Bung. Sorry. Kartika Sari, kita sudah terhubung dengan reporter kita. Kartika. Suaranya. Ya, audionya Kartika. Suaranya. Ya, oke. Halo? Bagaimana kondisi terbaru di Mall Center Point yang tadi pagi baru disegel oleh Pemko Medan? Kartika, silakan. Terima kasih Bang Lison dan Bang Randi. Saat ini saya sedang berada tepat di depan lobi Center Point Mall, di mana saat ini pintu Center Point Mall saat ini sudah disegel oleh pihak Satpol PP, dan saat ini pasca 1 jam terjadinya penyegelan,
seluruh pengunjung dan juga tenan-tenan disosialisasikan untuk keluar dari mall sendiri. Dan juga pada saat penyegelan tadi juga hadir Wali Kota Medan dan juga Ketua Satpol PP Medan Pak Sofyan untuk dapat berdiskusi, maksud saya untuk menginstruksikan kepada pihak mall Pak Andi untuk dapat segera menginformasikan kepada pihak mall untuk segera ditutup semua gerai yang ada di Center Point Mall. Gitu. Baik, ketika kalau dari manajemen Center Point, adakah sudah memberikan statement, klarifikasi atau apapun itu gitu? Ya, saat tadi pihak wartawan berusaha untuk meminta klarifikasi ataupun statement dari pihak mall, Pak Andi sendiri hingga saat ini juga belum dapat memberikan komentar apapun, dan juga tadi kita sudah coba untuk menelpon pihak dari Humas, juga belum ada tanggapan hingga sama sekali dan hanya terlontar kata no comment dari pihak pengelola mall. Artinya pihak pengelola mall hingga saat ini belum bisa memberikan statement apapun terkait dengan penyegelan yang terjadi di Center Point Mall pada hari ini. Jika sudah diketahui tidak tepatnya ini kan penunggakan pajak begitu. Nah, ini sejak kapan, bertahun-tahun yang lalu atau sejak beroperasi Juli 2013 lalu itu memang menunggak pajak atau bagaimana? Dari informasi yang kita dapatkan bahwa retribusi yang belum dibayarkan oleh pihak Center Point Mall itu sebesar 175 miliar, yang dimana pajak ini belum dibayarkan selama 10 tahun terakhir, Bang. 10 Jadi tahun ini terakhir ya? Sudah bertahun-tahun dari pihak mall belum membayar retribusi, dan juga pihak Pemko Medan sebelumnya bukan pertama kali diperingatkan, bahwa sudah sebelumnya kalau tidak salah 2 bulan yang lalu juga sudah diperingatkan, namun hari ini menjadi hari final dari pihak Pemko Medan memberikan membuktikan bahwa adanya dugaan dugaan adanya penunggakan pajak retribusi, dan juga belum adanya IMB dari pihak Center Point Mall di atas bangunan yang berdiri saat ini. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Bang ya buat Kartika. Ini berarti disegel dalam artian tidak boleh ada aktivitas ya berarti di situ ya? Aktivitas berjualan ya? Ya, benar sekali Bang Liston, bahwa jadi kira-kira harus dari pihak manajemen itu harus membayar dulu begitu atau mempunyai tiket baik baru mall ini boleh dibuka dan beroperasi ya? Apakah ada juga itu kan semacam kompleks begitu ya? Ada juga di luar jualan-jualan itu yang toko-toko atau tenan-tenan di luar mall yang berjualan di situ, apakah itu juga ditutup atau cuma yang di dalam mall saja? Oke, terima kasih Bang Liston, bahwa untuk sampai saat ini penutupan sementara Center Point Mall belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, hingga menunggu dari tindakan dari pihak manajemen untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Dan juga untuk aktivitas dari mall sendiri, seluruh tenan dari lantai paling bawah hingga lantai akhir itu semua ditutup dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Bisa dilihat ini di belakang saya, untuk pintu mall sendiri sudah disegel hingga bisa dipastikan mulai besok hingga waktu yang belum ditentukan tidak akan ada aktivitas sama sekali di dalam mall. Dan juga abang-abang sekalian perlu diinformasikan bahwa tadi saya sempat berbincang dengan para pengelola tenan, juga menjadi dilema nih Bang, karena sebelum pemberlakuan ada penyegelan ini mereka sudah cukup terpuruk dengan adanya PPKM yang berlangsung hingga pukul 5, dan juga ditambah lagi dengan penyegelan dari mall secara keseluruhan ini, Bang. Yap, terima kasih Tika atas update informasinya. Selamat bertugas kembali Tika. Ya, memang ini masalahnya cukup kompleks ya. Iya, Bung. Ya. Di satu sisi kalau dari sudut pandang Pemko Medan ada kerugian. Ada kerugian negara. Tapi ya. ini seperti yang ada juga nih komentar dari netizen Aris Kurnia. Iya, silakan. Ini kalau menurut Aris Kurnia ini bukan karena hendak memaksimalkan PAD begitu, tapi menegakkan hukum. Menegakkan hukum ya, Bung ya. Jadi menurutnya ini mungkin Aris Kurnia ini ikut juga berita ya di situ
status kepemilikan tanah tidak jelas, IMB begitu yang menunggak pajak dan sebagainya. Memang cukup kompleks. Karena itu kita perlu juga dengar ya pernyataan dari manajemen Mall Center Point. Baik. Paling kalau di kita ya Bung agak tersendat lah untuk belanja ke Center Point. Masih banyak belanja. Dan kita udah mengurangi. Udah mengurangi belanja di karena mall sekarang. PPKM ini Bung ya. Betul, siap. Baik Oke, Bung, silakan lanjut. Selanjutnya ini kita ada berita, ini berita kriminal ini masih di Kriminal, Medan. ya? Dan nampaknya makin sering ya Bung ya. Ini pencurian di masjid. Di masjid ya Bung. Iya, pencurian di masjid. Nampaknya memang nama pelaku kriminal ini tidak Enggak melihat memandang tempat. Iya. dan dia tidak segan-segan modusnya ini pura-pura sholat. Jadi misalnya gitu, disebutkan di sini seorang pria terekam, ini aksinya terekam CCTV. Di sebuah masjid di Jalan Veteran Pasar 9 ya, desa, bukan di Medan, sorry, di pinggiran ya mungkin Di ya. pinggiran Medan ya. Jadi, Kecamatan Labuhan Deli. Medan Deli ya Bung ya? bukan Labuhan Deli. Labuhan Deli, bukan di Medan Medan Labuhan. Delinya. Oh, bukan. Medan Labuhan. Beda, Oh. tapi di perbatasan. Oke, lanjut Bung. Jadi Kita ngetawain kasus pencurian ini Bung. Aduh, bahaya ini. Lanjut. Serius, aku kita serius dulu. menertawakan diri sendiri. Oh, menertawakan bukan menertawain ini ya Bung Kita ya. bersimpati dengan Siap, ini kan gitu ya. Jadi di dalam rekaman itu kelihatan jelas muka ini seorang pria. Jadi dia ikut sholat Jumat bersama jemaah yang lain, tapi begitu rakaat terakhir dia selesai dan keluar mengambil apanya ini? Kota infak atau kota apa? Motor ya Bung. iya kan, motor. Jadi dia keluar dan pakai kunci T itu ya kalau istilahnya. Oh, itu kan, kalau kunci T itu bisa membuka semuanya. kunci gitu segala, ya. tapi rusak Kunci, juga ya. kuncinya kan gitu. Tapi ya. bisa cepat Iya. dilakukan para kriminal. Mungkin Bisa kita lihat rekaman nggak CCTV-nya, CCTV-nya sangat jelas ini, bisa dilihat. Coba Biar kita mari juga kita lihat. waspada, kan? Mana tahu ada yang kenal. Iya. Silakan. Enggak tua kali nih bang, nomor 30-an nih kayaknya. Ya 10 orang mencari dapat nih 10 kereta. Nggak masuk ini kan? Nah, baik itu tadi rekaman Jelas ya, Bang, CCTV wajahnya. ya, jelas. Kalau saya lihat tadi ada juga bisa di capture itu. Iya. Mungkin bisa kita perhatikan, mana tahu tetangga-tetangga di situ Mengenal mengenali ya, pria Bung, ya? ini ya. Jadi di lapangan saat ini reporter kita Freddy sudah standby ini. Halo Bung Freddy. Halo, cek. Oke, Bung Freddy, ini kasusnya mungkin makin sering ya, pencurian di masjid ini. Kira-kira bagaimana perkembangannya? Apakah sudah berhasil ditangkap? Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian? Ya, jadi Bang Liston dan juga Bang Randi, untuk kasus pencurian yang modusnya itu pura-pura sholat di sebuah masjid itu, hingga kini korban tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib karena memang korban merasa sudah ikhlas atas apa yang terjadi pada dirinya. Jadi ia hanya berharap semoga sepeda motor yang hilang itu bisa ditemukan, tetapi dia tidak ingin melapor kejadian itu ke kepolisian. Jadi barang siapa yang mengenal orang yang berada di CCTV itu, ia berharap bisa melaporkan pada dirinya baik keluarganya. Ini ikhlas ya Bung ya, bukan pesimis gitu ya?
Iya. Kalau Pasrah gitu ya Bung ya. Atau jangan-jangan pasrah kan ini. beda kan ikhlas dengan pesimis ya. Kalau pesimis kan mungkin Iya, udah ini udahlah, nggak nggak bakal dapat gitu. bakal nggak dapat ini. Iya, jadi tadi saya sempat wawancara juga dengan Iya. korban yang merupakan guru di sekolah dasar sekolah PAB. Dia mengatakan juga ikhlas sekaligus pesimis karena memang kalau Ikhlas melapor ia sekaligus juga pesimis. khawatir Iya. apabila juga sudah melaporkan tak kunjung ditangkap, takut dia jadi merasa kecewa begitu. Baik. Bang Randi dan juga Bang Liston. Kira-kira korban ini kenal nggak dengan apa? Kan ini kan cukup jelas ya ininya Wajahnya ya Bung. wajahnya di rekaman CCTV. Ada nggak yang kira-kira mengenali ini gitu? Ya, jadi berdasarkan keterangan korban yang saya terima tadi, korban sama sekali tidak mengenal pria tersebut. Namun pada saat korban ini datang ke masjid itu memang terlihat pria itu memang sedang mondar-mandir di area masjid. Namun ketika orang-orang pada menjalankan sholat, ia ikut sholat juga. Namun pada saat sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Pada rakaat kedua yang menuju yang ke terakhir, si pelaku itu tidak mengikutinya dan langsung keluar, lalu mengeluarkan kunci T yang biasa dipergunakan untuk mencuri sepeda motor dari kantongnya dan Ya. membuka, membobol dan menggunakan helm yang berada di situ juga langsung kabur. Apakah ini kejadian yang pertama atau sebelumnya sudah pernah terjadi juga di masjid di situ dan apakah tidak ada yang menjaga begitu petugas jaganya di situ? Jadi sebenarnya kejadian di masjid itu sebenarnya sudah terjadi kedua kalinya sama yang tadi saya sebutkan juga, namun memang tidak ada yang menjaga di situ dan kebetulan itu area parkir di situ sebenarnya itu berada di samping yang diberikan CCTV. Jadi korban sendiri juga tidak meletakkan kendaraannya di area masjid, jadi hanya di samping masjid. Dan berdasarkan keterangan BKM Masjid, kejadian ini udah terjadi kedua kalinya. Dan pihak masjid juga tidak bisa menyediakan pengamanan karena memang kita tahu keterbatasan mereka untuk memberikan gaji atau untuk upah segala untuk pihak keamanan gitu. Sebelumnya sepeda motor juga ya Bung ya? Bung Freddy. Iya Bang Randi, sepeda motor juga. Dan korban waktu itu melapor atau tidak? Sama, jadi tidak melaporkan juga, tidak melaporkan juga kejadian itu. Oh, 2 kali. Dan peristiwanya tersebut parkir yang pertama itu juga apakah persis serupa dengan kejadian yang kali ini, Bung? Iya, jadi lokasinya itu sama Bang Randi dan juga Bang Witan, itu tepat di samping masjid itu lokasinya. Jadi memang para jemaah ini lebih memilih parkir di samping karena memang lebih leluasa gitu. Oh, iya. Untuk kayak parkir. Nah, baik, ini mungkin jadi pelajaran bersama juga ya, Bung. Ya. Jangan kita berpikir karena di masjid itu aman gitu ya. Aman, tapi kan gitu memang ya. dia bukan pada tempatnya sebenarnya Ya. seperti itu ya, Bung ya. Ya. Bukan di tempat yang disarankan untuk parkir gitu. Ya. Dan ini jadi pesan juga untuk pemirsa Tribuners, Tribuners untuk tetap jaga-jaga ya. Ya, karena ya, ini memang pencurian sepeda motor ini marak terjadi, Bung ya, hampir setiap hari juga. Nah, ini yang masih terekam CCTV, yang masih terekspos, yang belum kan pastinya banyak juga yang kita dengar cerita-ceritanya. baik, Bung Freddy, terima kasih buat laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, baik, terima kasih Bang Witan dan juga Bang Randi. Siap. Nah, ini ada berita terakhir lagi, Bung. Kita berpindah ke Simalungun. Silakan, Bung. Ya, Ini sebelum agak unik itu beritanya. kita tonton dulu video yang satu ini, Bung. Baik. Oke. Silakan, mantap. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945, quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai.
juga melayani penjualan secara online, dan ready to export. Oke, kita langsung ke berita terhangat yang ketiga nih, Bung. Ini karena beritanya sangat unik ini aku Ini serahkan unik ke beritanya. Bung Randi Bung. ini. Iya, Bung Randi kan karena suka memang berita- pakar dunia mistis. Ini soal jenglot, Bung. Jenglot ya. Tahu jenglot ya, Bung? Tahu. Betul. Ternyata bukan di Jawa aja jenglot Bukan ya, ada Jawa, juga di sini. Di Sumatera Utara. Oke. Ini kejadian kali ini di Simalungun, tapi lebih unik lagi nih, Bung. Iya. Karena kejadiannya ditemukannya jenglot ini di kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Iya. Jadi kantor bupati itu kan harusnya pengurusan berkas-berkas masyarakat ya, Bung. Iya. Iya, Bung. Nah, di sini di atas ini katanya ditemukan di atas serbet, Bung. Serbet yang kayak apa? Kain-kain lap itu loh, Bung. Iya. Nah, di situ ada jenglot. Itu ditemukan jam 10 pagi Jumat tadi pagi maksudnya, oleh seorang perempuan berpakaian warna merah jambu. Nah, nanti kita coba konfirmasi sama wartawan kita di lapangan. Iya, Bung, ini jenglot ini kan ditemukan seperti itu dan tentu sangat sangat menghebohkan lah warga di situ. Karena apa ini, Bung? Ya karena kok bisa ada jenglot gitu loh, Bung. Ini makhluk halus dari mana gitu dan kiriman siapa gitu ya, Bung ya. Biasanya gitu ya, Bung, itu di film-film tuh. Nah, ini kan fakta, Bung. Kita harus cek dulu. Ini ya, gimana? Jenglotnya fakta, tapi cerita di belakang Cerita di ini kan belakangnya ini begitu. jenglot ini apa gitu. Oke. Nah, kita terhubung dengan teman kita Alija, tapi sebelum itu kita tonton videonya lebih dulu. Terkejut lah ibu. Terkejut lah ibu. Aku tanya abangmu, jenglotnya itu katanya. Yang mana nggak tahu aku aja pun nggak tahu entah apa kian itu. Santai-santai ini no. Kan ahli jual betul aja. Masukku. Di dua nak kan? Dua ini. Dua begini. Aduh, dua sisi lagi. Sisi lu mas begini. Halo, sisi lu mas. Sisi lu nih. Tapi itu ada orang pak naik juga lagi. Jenglot. Kenapa? Ini Bunga ini dibungkus dengan api dia. sana pada depan kan. Oh, dong. Tiban masuk mamai, tiban itu orang masuk non. Baru jenglotnya gicang mah. Dibungkus dengan Emang sono. kencang tuh jenglot. Ini jenglot. Jenglot na sana sa jenglot dah. Halo, ada kamu. Alam ngetik tuh. Ah, gue jenglot na kencang ano. Gue jenglot na ini din das jenglot. Gimana, Bung? Pernah jumpa? Jadi kan kalau ceritanya Di rumah aku ada itu, Bung. apanya? Serbet itu loh. Oh. Iya, Bung. Serbetnya Iya. ada. Memang persis seperti itu warna Betul. merah. Ini sebenarnya jenglot ini kan banyak cerita-cerita katanya. Iya, Jenglot ini katanya ngisap darah lah. yang ngisap darah. jadi- Wih, seram loh, Bung. Ini sebenarnya ditambah lagi lokasi penemuannya gitu kan Iya. di kantor bupati. Iya. Jadi Tepatnya di depan pagarnya itu, Bung. orang langsung menafsirkan apakah ada orang yang punya niatan nggak baik gitu kalau buat orang-orang Iya. yang percaya. Kalau saya pribadi tidak percaya sebenarnya. Kalau Bung Randi gimana? Sukar, Bung, mempercayai yang seperti Susah itu, Bung. ya? Iya, susah, Bung. Ya cuma seperti makanya diketawai dari tadi karena kayaknya agak lucu ya, Bung ya. Oke, ini mungkin reporter kita Bung Alija punya informasi lain nih terkait jenglot ini yang ditemukan Di di depan pagar kantor bupati. Halo Bung Alija. Bung Ija. Wah, ini dia. Ya, selamat sore Bung Liston dan Bung Randi. Ya, selamat sore, Bung. Jadi bagaimana sepertinya jadi agak menghebohkan juga ini ya Bung ya penemuan jenglot ini ya Bung ya. Kira-kira terus disebutkan sini ditemukan oleh Seorang perempuan. wah perempuan Berpakaian merah ternyata jambu. ibu itu maksudnya ya. Kira ada Ibu tadi.
Beliau yang menemukan ya. Kira-kira gimana masyarakat setempat menanggapi penemuan ini, Bung? Apakah ya biasa saja atau ditarik ke tafsiran-tafsiran yang lain gitu? Nah, tadi memang mengagetkan ya. Jadi ibu yang berbaju pink itu namanya Meliana Boru Sinaga. Kebetulan dia penjajal minyak karo. Nah, jadi di lokasi itu dia stay di situ, biasa keliling kan. Melihatnya ada serbet gitu tertutup di atas taman di samping tembok. Nah, dia buka itu. Nah, setelah dibukanya dia kaget. Oh, ada jenglot gitu. Kalau masyarakat setempat melihatnya gimana, Bung? Apakah ini jadi semacam menimbulkan ketakutan begitu atau ya jadi happy aja gitu, yang Bung. lucu-lucu aja gitu, Bung? Iya, jadi ada yang percaya nggak percaya ya. Bahkan malah ibu itu juga yang dituduh meletakkannya di situ gitu, di kantor bupati. Jadi kontroversi juga rupanya. tuduhan ini kan sampai akhirnya salah satu pegawai di kantor bupati langsung bawa pergi itu jenglot untuk dimusnahkan ke tempat tokoh-tokoh agama gitu. Oke. Ini baru Jadi pertama kali kalau terjadi kita, atau sudah pernah Bung Alija? Penemuan jenglot. Ini pertama kali terjadi. Ini sebenarnya baru pertama kali terjadi. Cuman kemarin hari Kamis ada juga peristiwa yang bikin heboh. Itu ada spanduk isinya Bupati Simalungun menghilang. Oh, iya. Bupati Simalungun Jadi menghilang. cocok Berapa loginya lama sampai muncul ke sini jenglot ini gitu. ya, Bung ya? Jadi kemungkinan nasibnya pun sama juga seperti. Jadi duga-dugaan itu adalah. Berarti barangkali ada orang yang usil ini ya, Bung ya? Iya. Atau bagaimana, Bung Alija? Ya. Jadi kita juga udah wawancara sama camat juga nggak tahu peristiwa tadi. Termasuk kita tadi telepon sekda. Ada nggak dugaan-dugaan lain dari penemuan jenglot di depan kantor bupati? Ya, beliau yang merasa nggak paham hanya tertawa gitu. Ya, hanya tertawa, katanya ini juga mengagetkan beliau dan beliau nggak bisa ngomong apa-apa gitu soal media-media gaib ini. Begitu, Bung Iston. Media yang dipercaya membawa hal-hal gaib. Tapi kalau kan Bung Alija kan di Siantar Simalungun. Cerita soal jenglot ini apakah sebuah cerita yang populer di Siantar Simalungun atau cuma di Jawa saja atau mungkin ya, kalau biasanya di Jawa ya, Bung. Jenglot di Simalungun mungkin namanya lain lagi gitu. Iya, gimana itu, Bung? Jadi kayaknya sini brandingnya jenglot juga rendah ya. Brandingnya rendah ya, Bung ya. Kurang populer berarti. Kurang populer. Yang populer di sana apa, Bung? Jadi di sini ya kita lihat aja setelah pilkada kemarin yang juga 9 Desember 2020 lalu aja belum ada gitu kelihatan misteri-misteri atau pesan-pesan gaib seperti jenglot ini. Jadi memang mengagetkan ya di zaman sekarang kok bisa ada jenglot dan letaknya pun di depan kantor Bupati Simalungun gitu. Iya, di zaman sekarang ini pun sebenarnya banyak dijual juga yang kayak gini-gini, Bung. Iya, sudah ada di marketplace gitu. Ada, Bung. 5.000 bisa loh dibeli, Bung Alija. 5.000 satu. Ya mudah-mudahan ini nggak usah dihubung-hubungkan dengan ini ya. Hal yang internasional baru gitu. Bagaimana? Bung Randy. Gimana, Bung Alija? Terbitnya aja yang baru gitu. Oke. Iya, Bung. Terbitnya tadi baru kebetulan memang. Baik, Bung. Kita yakin masyarakat Simalungun sudah cukup rasional lah ya, dan itu mungkin kerjaan orang iseng mungkin beli di marketplace atau gimana gitu. Dia naruh di situ. Bisa juga mungkin ya kecurigaan warga juga benar gitu ya. Ini cuma orang yang mau cari sensasi begitu. Jadi jenglotnya kemana, Bung? Di kantong Bung Alija sekarang? Oh, dia bingung dia. Oke, Bung Alija. Nggak usah main-main jenglot ya. Nggak usah main jenglot ya, Bung. Jenggot aja yang diinin. Baik, makasih Bung Alija. Selamat kembali bertugas. Siap. Baik, Bung. Ini cukup seru berita-beritanya ini, Bung ya. Hari akhir pekan ini ya, Bung ya. Akhir pekan. Ya ada
mall yang disegel. Nah, ini yang mengejutkan. Paling mengejutkan. Iya, iya. Jadi yang kedua juga mengejutkan karena korbannya pesimis sekaligus ikhlas gitu ya Bung ya. Ya itu yang mengejutkan bukan. Sebenarnya kalau kita lihat dari banyaknya kejadian ini sebenarnya ini kan bisa berarti banyak begitu dan misalnya bisa kita kaitkan misalnya masalah narkoba makin meningkat makanya orang makin nekat. Pastinya gitu kan. ada benang merahnya ya Bung. Masalah perekonomian mungkin ya. Jadi kita berharap aparat bisa lebih semangat mengungkap kasus-kasus ini ya gitu ya supaya proaktif masyarakat juga tetap merasa aman gitu. Aman. Itu yang termasuk ya Bung ya, aman termasuk dan nyaman. Beribadah di rumah. Iya, masa kalau tempat yang seharusnya membuat kita aman jadi kan kita misalnya kemalangan kalau bukan ke gereja begitu ya. Iya. Kita ke gereja tapi di situ justru pendeta misalkan khotbah misalnya ya. Kalau masa-masa mungkin kalau sekarang kan online ya. Iya. Tapi kalau kita pas di gereja kan gak enak kalau bisa pikiran ke parkiran terus ya. Iya, jangan sempat ya Bung ya. Baik. Tapi sering-sering dikunci ganda katanya betul, Bung. Betul. Jadi antisipatif. Baik. Ya, kemudian yang terakhir tadi Bung ada soal jenglot lah ya. Kalau saya mikir ini berita hiburan sebenarnya. Ya hibur lah, menghibur kita lah ya Bung ya. Karena nggak ada terjadi apa-apa juga. Iya. Oke, Tribuners, itu tadi 3 berita terhangat yang sudah kita bahas tadi, kita bicarakan. Terima kasih juga buat netizen Tribuners yang sudah berinteraksi, yang sudah kasih komentar. Tentu harapan kita sama demi majunya Kota Medan ya Bung ya, Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. Dan jangan lupa kalau ingin mengupdate terus informasi Anda itu bisa follow baca di tribunmedan.com atau follow Instagram Tribun Channel ya Bung ya, X Channel, Tribun X Channel. Baik. Oke, sampai di sini perjumpaan kita teman-teman Tribuners. Kembali hari Senin ya Bung ya? Hari Senin lagi. Ya, tapi mungkin dengan host yang lebih kece lah. Oke, dengan host kita yang lebih kece dan pastinya dengan konten-konten berita yang jauh lebih hangat dan semoga yang sangat positif juga. Kami undur diri. Saya Randi Hutagaol. Saya Liston Damanik. Selamat sore Medan. Selamat sore.